Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Cahaya Permata Hidayat, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 101070057. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan Pancasila. Untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri atas 360 halaman dengan penjelasan terbagi menjadi 10 bab. Bab 1 terdapat orientasi terhadap pendidikan Pancasila yang terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Kedua, rumusan Pancasila. Ketiga, tujuan mempelajari Pancasila. Lalu untuk bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dengan terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, Pancasila dan sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Yang ketiga, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU/X/2012. Adapun selanjutnya pada bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, konsep dasar filsafat Pancasila. Yang keempat, landasan filsafat Pancasila. Dan selanjutnya, pada bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem, nilai, etika, dan norma yang terbagi menjadi 2 subbab. Yang pertama, pengertian nilai, etika, dan norma. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Dan selanjutnya, pada bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila yang terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang ketiga, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Pada bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, pengertian ideologi. Yang kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Yang kelima, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU/Romawi 11/2013. Dan pada bab 7, memahami demokrasi Pancasila yang dengan terbagi menjadi 2 subbab. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, konsepsi demokrasi. Kemudian di bab 8, memahami hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila yang terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Yang keempat, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia. Dan kemudian di bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
terbagi menjadi 7 subbab. Yang pertama, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang keenam, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di bab terakhir, bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, pengertian paradigma. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Yang kelima, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini adalah Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila ini sangat penting diajarkan kepada setiap insan Indonesia yang dapat memahami nilai, filsafat, hingga tujuan kita bernegara dan berbangsa. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Maaf atas kesalahan kata apabila menyakiti. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.